أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، para asatidzah dan ustadzat Maskanul Quran yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada siang ini kita kembali berkumpul dan bertemu untuk menghadiri majlis ilmu bulanan yang sebagaimana biasa kita laksanakan. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Para asatidzah dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Adapun yang akan kita ambil pada siang ini yaitu sebagian dari bab yang keempat, Al-Babur Rabi' fi Adabi Muallimil Quran wa Muta'allimihi. Bab yang keempat terkait adab-adab pengajar Quran dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana biasa kita bacakan terlebih dulu matannya sambil kita menerjemahkan, baru kemudian kita akan mensyarah dan menjelaskan makna dari apa yang telah kita baca. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Babur Rabi' fi Adabi Muallimil Quran wa Muta'allimihi. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, bab yang keempat terkait adab pengajar Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Hadzal babu ma'al babaini ba'dahu hiya maqsudul kitab. Bab ini, yaitu bab 4, ditambah dengan 2 bab berikutnya, yaitu bab 5 dan 6, merupakan maksud kitab ini. Intisari kitab ini terdapat pada bab ini keempat dan bab 2 berikutnya, bab 5 dan 6. Wa huwa tawilun muntashir. Pembahasan ini sangatlah panjang. Wa ana ushiru ila maqasidihi mukhtasaratan fi fusul. Dan aku akan menyebutkan inti-intinya secara ringkas dalam beberapa pasal. Liyashula hifdhuhu wa dhabtuhu insyaallah ta'ala, untuk memudahkan menghafal dan memahamkannya. Semoga Allah Ta'ala menghendaki. Faslun, pasal, fi ikhlasil muqri wal qari. Wajibnya ikhlas pengajar Al-Quran dan pembaca Al-Quran. Awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari.
an yaqsida bidzalika wajha Allah Ta'ala. Yang paling pertama harus difahami oleh pengajar dan pembaca Al-Quran, yaitu memaksudkan Al-Quran tersebut untuk menggapai wajah Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, memurnikan, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, lurus, terbebas dari kesyirikan, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus, ay al-millatul mustaqimah, agama yang lurus lagi istiqamah. Wa fi sahihain, begitupun dalam sahihain Bukhari Muslim, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Hanya saja amalan itu bergantung dengan niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa hadzal haditsu min usulil Islam. Hadis niat ini merupakan pokok-pokok Islam. Wa rawaina 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, "Innama yahfadhu ar-rajul 'ala qadri niyyatihi wa 'an ghairihi innama yu'ta an-nasu 'ala qadri niyyatihim." Dan kami juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau mengatakan, hanya saja seseorang itu mendapatkan sesuai kadar niatnya. Dan juga riwayat lainnya, sesungguhnya Allah akan memberi pahala kepada manusia sesuai dengan kadar niatnya. Wa rawaina 'anil Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala qala, kami pun juga meriwayatkan dari guru kami Abul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah meridainya atau merahmatinya, beliau mengatakan, "Al-ikhlasu ifradul haqqi fi at-ta'ati bil qasdi, wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah ta'ala duna shay'in akhar min tasannu'in li makhluqin aw iktisabin mahmadatin 'inda an-nas aw mahabbati madhin min khalq أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله عز وجل." قال: ويصح أن يقول أو أن يقال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. Beliau mengatakan ikhlas itu adalah menjadikan Allah satu-satunya sebagai maksud, sebagai tujuan dalam setiap ketaatan, dengan rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan selain Allah, baik itu berupa pencitraan di hadapan makhluk, atau ingin dipuji, atau ingin disanjung, atau makna-makna lainnya selain makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh bagi kita untuk mengatakan ikhlas itu memurnikan perbuatan dari pandangan-pandangan makhluk. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala qala, "Al-ikhlas istiwa'u af'alil 'abdi fi adh-dhahir wal batin." Begitupun kata Al-Imam Hudzaifah al-Mar'ashi, semoga Allah merahmatinya, ikhlas itu adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menjaga niatnya dalam kondisi zahir tampak oleh orang, atau dalam kondisi batin tidak dilihat oleh orang lain. Kehadiran manusia tidak mempengaruhi niatnya, mau dia dilihat orang atau tidak, dia tetap beribadah mengharapkan wajah Allah
Subhanahu wa ta'ala. Wa 'an Dhunnun rahimahullahu ta'ala qala, dan juga dari Imam Dhunnun, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, thalathun min alamatil ikhlas. Orang yang ikhlas memiliki 3 tanda. Istiwa'ul madhi wal dhammi minal 'ammah. Tanda yang pertama adalah ketika dia beribadat tidak terpengaruh pujian atau celaan manusia. Wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal. Yang kedua, ketika dia beribadah tidak mengharapkan pandangan atau perhatian manusia dari amal-amalnya. Waqtidha'u thawabil a'mal fil akhirah. Yang ketiga, dalam ibadahnya dia betul-betul mengharapkan pahala di akhirat, bukan di dunia. Wa 'anil Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala qala, begitupun al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, tarkul amal li ajli an-nas riya'un wal 'amalu li ajli an-nas syirkun wal ikhlasu an yu'afiyaka Allah ta'ala minhuma. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Beramal untuk manusia adalah syirik. Adapun ikhlas, yaitu engkau selamat dari keduanya. Meninggalkan perbuatan atau melakukan perbuatan karena Allah. Meninggalkan perbuatan karena manusia adalah riya. Mengamalkan perbuatan karena manusia adalah syirik. Adapun ikhlas, an yu'afiyaka Allah ta'ala minhuma. Adapun ikhlas, engkau selamat dari kedua hal tersebut. Wa 'an Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala qala, begitu pula Imam Sahal At-Tustari, semoga Allah merahmatinya, mengatakan, nazar al-aqyasu fi tafsir al-ikhlas falam yajidu ghaira hadha. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar memandang ikhlas dengan hal ini tanpa selainnya. An takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdahu. Orang yang ikhlas adalah orang-orang yang bergeraknya maupun diamnya dalam kondisi zahir maupun batin tetap karena Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. La yumazijuhu syai'un, tidak tercampur dengan sesuatu apapun. La nafsun wala hawa wala dunya, niatnya tidak tercampur dengan hawa nafsu dan juga tidak tercampur dengan dunia. Wa 'anis Sarri rahimahullahu ta'ala qala, begitupun dari Imam As-Sarri, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, la ta'mal lin-nasi syai'a wa la tatruk lahum syai'a wa la tu'ti lahum syai'a wa la takshif lahum syai'a. Apabila kalau engkau ingin ikhlas, janganlah berbuat untuk manusia sedikit pun. Janganlah meninggalkan berbuat kebaikan karena manusia. Janganlah memberi mengharapkan balasan dari mereka. Janganlah mengungkapkan niat baikmu sedikit pun kepada mereka. Wa 'anil Qushairi qala, Imam Al-Qushairi juga mengatakan, aqallus sidqi istiwa'us sirri wal 'alaniyah. Kejujuran yang paling minimal adalah ketika seseorang sama kondisinya, tersembunyi maupun tampak oleh manusia, tetap dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'anil Harith al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala qala, as-sadiqu huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم وليس هذا من أخلاق الصديقين. Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullah mengatakan,
Orang yang jujur, orang yang ikhlas, tidak peduli apapun yang terjadi dalam amal solehnya, tidak peduli apapun yang tersimpan dalam hati manusia. Apakah manusia akan mencintainya atau manusia akan membencinya, dia pun juga tidak akan mengungkapkan sebenarnya saya berbuat seperti ini karena Allah. Dia tidak akan umbar-umbar niat ikhlasnya kepada manusia. Dan ketika aib yang diketahui manusia pun, dia tidak membencinya, karena dia pun tahu sebagai manusia punya kesalahan dan kekurangan. Karena walaysa hadza min akhlaqis siddiqin. Orang yang naik karena dipuji, jatuh karena dicela, itu bukan akhlaknya orang-orang yang jujur, bukan akhlaknya orang-orang yang ikhlas. Wa an ghairihi idza talabta Allah ta'ala bis-sidq a'taka mir'atan tubsiru fiha kull syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Berkata imam-imam yang lainnya rahimahumullahu ta'ala, apabila kamu berbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kejujuran, maka Allah akan memberikanmu sebuah cermin, yang mana dengan cermin itu akan membantu melihat segala sesuatu dari keajaiban dunia dan akhirat. Wa aqawilus salaf fi hadza katsira. Perkataan para ulama salaf dalam masalah ikhlas sangatlah banyak. Asyarna ila hadhil ahruf minha. Kita hanya menyebutkan sebagiannya. Tanbihan 'alal matlub, untuk mencapai kesimpulan yang dituju. Wa qad dzakartu jumalan min dzalika ma'a syarhiha fi awwal syarhil muhadzab wa dhamamtu ilayha min adabil muallim wal muta'allim wal faqih wal mutafaqqih wa la yastaghni anhu talib ilmin wallahu a'lam. Aku pun juga telah menyebutkan muqaddimah ikhlas ini beserta syarahnya dalam salah satu kitabku yang bernama Syarhul Muhadzab, ini kitab fikih, dan juga aku menggabungkannya dalam kitab adab guru dan pengajar atau guru dan murid, faqih dan mutafaqih, yang tidak boleh ditinggalkan oleh penuntut ilmu. Allahu a'lam. Faslun, pasal berikutnya, fil i'radi an a'radid dunya, wajibnya berpaling dari niat-niat duniawi dalam keikhlasan. Wa yanbaghi an la yaqsida bihi tawassulan ila 'aradin min a'radid dunya min malin aw riyasatin aw wijahatin aw irtifa'i 'ala aqranihi aw thana'in 'inda an-nas aw sarfi wujuhin nas ilayhi aw nahwi dhalika. Selayaknya orang-orang yang ikhlas tidak meniatkan dalam hatinya tujuan-tujuan dunia seperti harta, pangkat, kemuliaan, dimuliakan oleh kerabat-kerabatnya atau sejawatnya, dipuji oleh manusia, menjadi pusat perhatian, atau yang semisal dengannya. Wala yashinul muqri iqra'ahu bi tama'in fi rifqin yahsul lahu min ba'di man yaqra'u alaih. Begitupun pengajar Al-Quran tidaklah meniatkan mengajar Al-Quran agar bisa dilemah lembutkan oleh orang-orang yang belajar kepadanya. Sawa'un kana rifqu malan aw khidmatan in qalla. Tidak boleh bagi pengajar Al-Quran meminta fasilitas-fasilitas supaya dilebihkan dalam masalah harta, dilebihkan dalam masalah khidmah, meskipun sedikit. Walau kana ala suratil hadiyah allati laula qira'atuhu alaihi lamahdaha ilaihi. Begitupun pembaca Al-Quran dan pengajar Al-Quran tidak boleh mengharapkan sedikit pun hadiah dari orang-orang yang dia ajari Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa saja yang menginginkan perhiasan dunia dalam amalnya, kami akan berikan. Namun di hari kiamat dia tidak mendapatkan apa-apa. Wa qala ta'ala, Allah pun juga berfirman, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa saja yang menginginkan al-ajilah, yaitu kehidupan dunia dari amalnya,
kami akan segerakan untuknya balasan dunia, itu pun sesuai dengan kadar yang kami inginkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, begitupun Abu Hurairah mengatakan, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah. Siapa saja yang menuntut sebuah ilmu, padahal ilmu itu harus karena Allah, namun sayangnya dia menuntut ilmu untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka di hari kiamat dia tidak mendapatkan bau surga. Rawahu Abu Dawud bi isnad sahih wa mithluhu ahaditsu katsirah. Hadis ini riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, dan juga banyak sekali permisalannya dalam hadis-hadis yang lain. Wa an Anas wa Hudzaifah wa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, Hudzaifah bin Yaman, dan Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridhai mereka semua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba al-'ilm liyumariya bihi as-sufaha aw yukafira bihi al-'ulama aw yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang menuntut ilmu agar bisa mendebat orang-orang bodoh atau membanggakan ilmunya di hadapan para ulama, atau mencari popularitas sehingga manusia memandangnya, maka carilah tempat duduknya di neraka. Rawahu Tirmidzi min riwayat Ka'ab bin Malik wa qala adkhalahu Allahu an-nar. Hadis riwayat Tirmidzi, adapun dalam riwayat Ka'ab bin Malik, Nabi mengatakan adkhalahu Allahu an-nar. Siapa yang mencari ilmu untuk berdebat, pandai berdebat, untuk membanggakan ilmu dan sanadnya, dan untuk mencari popularitas, kekayaan dan lain sebagainya, adkhalahu Allahu an-nar. Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Para satidah dan ustazat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ikhlas ya pasti harusnya senantiasa kita ulangi, karena ikhlas berkaitan dengan hati, dan hati sifatnya adalah berbolak-balik ya, karena hati kita manusia berada dalam genggaman Allah, baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Seluruh hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Karena niat dan ikhlas berkaitan dengan hati, maka tidak cukup kita ikhlas dalam satu perbuatan. Hendaknya dalam setiap memulai perbuatan kita bertanya kepada hati kita, apakah hati kita ini sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ataupun belum. Namanya berbolak-balik, terkadang di atas, terkadang di bawah, terkadang di kanan, terkadang di kiri. Hanya Allah lah sahibul qulub, pemilik dan penjaga hati. Kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dan ketakwaan serta kesucian jiwa. Pentingnya menjaga hati dan niat ini telah Allah sebutkan dalam surat Asy-Syams, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams adalah sumpah yang paling banyak seputar keutamaan menjaga hati. Tidak pernah Allah bersumpah lebih banyak di Al-Quran dibandingkan sumpah Allah yang terdapat dalam surat Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Allah bersumpah sebanyak 7 kali. Dan Allah itu wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah? Wa man asdaqu minallahi haditha.
Siapa lagi yang lebih benar perkataannya dibandingkan Allah? Tidak ada. Allah menurunkan Al-Quran tidak diiringi dengan sumpah pun. Kita wajib 1000%, 2000% untuk mengimani dan meyakininya. Apalagi diiringi dengan sumpah. Apalagi Allah menyebutkannya dengan sumpah yang berkali-kali. Berarti ini betul-betul benar, jujur, pasti, yang berkali-kali lipat. Dan Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyelisihi janjinya, tidak pernah mungkiri sumpahnya. Mengapa Allah sampai bersumpah sebanyak 7 kali? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah sebanyak 7 kali karena dalam manusia ada bakat kebaikan dan bakat keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam hati setiap manusia Allah ilhamkan, Allah inputkan fujuraha, jalan keburukan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Setiap manusia itu punya 2 sisi, ya, sisi baik dan sisi buruk, dan itu harus kita yakini sebagai sunnatullah. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang menyucikan jiwanya, memilih jalan takwa. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan memilih jalan fujur. Ini Allah yang kasih tahu watak kita sebagai manusia. Semua manusia itu punya watak baik dan buruk. Tergantung mana yang bisa dia kendalikan. Apakah dia akan mengikuti watak baiknya, membersihkan jiwanya, mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia tenggelam dan jatuh dalam watak buruknya. Ada 2 sisi manusia. Dalam hati manusia ada kebaikan seperti ikhlas, ketaatan, kesabaran, bertawakal, bersyukur, rasa takut, rasa harap, rasa cinta kepada Allah. Itu sudah Allah jibillah, Allah berikan, ya, semacam watak dalam hati kita untuk itu. Dan juga sebagai ujian, Allah pun juga memberikan kita watak yang buruk, rasa iri, hasad dan dengki, kebencian, kemarahan, kedustaan, pengkhianatan, riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Dosa-dosa dan sifat buruk merupakan ujian Allah juga untuk kita. Maka kita mengikuti hawa nafsu atau tidak? Atau kita lebih memilih untuk membersihkan jiwa? Makanya Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu mencegah, menahan hawa nafsunya, dia mampu mengendalikan sifat-sifat buruk yang ada dalam hati, dalam jiwanya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka balasan bagi mereka adalah surga sebagai tempat tinggal. Di antara sifat baik buruk hati adalah ikhlas bertentangan dengan ketidakikhlasan. Dalam satu sisi jiwa kita memerintahkan, wahai fulan, beribadahlah karena Allah. Namun jiwa kita yang buruk pun juga menentangnya, wahai fulan, beribadahlah karena si fulan dan si fulan. Beribadahlah karena harta, beribadahlah karena dunia. Pasti akan berkecamuk dalam hati kita perintah kepada ikhlas maupun kepada ketidakikhlasan. Makanya benar kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, tidak ada yang lebih berat dalam hidupku, bukan karena beratnya ekonomi, bukan karena beratnya masalah problem, bukan karena penyakit, bukan. Athqalus syai' indi al-qalb. Ya, cobaan yang paling berat bagi hidupku adalah gimana menjaga hati. Terkadang ingin ikhlas, di tengah ibadah terganggu keikhlasan. Terkadang pada awalnya sudah ingin ikhlas, namun banyak sekali godaan-godaan yang dapat menyimpangkan dari keikhlasan. Itu luar biasa. Para ulama itu ujiannya bukan pada ujian-ujian dunia, sifatnya harta, material dan sebagainya.
Athqalu syai' 'indi al-qalb. Yang paling susah bagiku, ujian yang paling berat yang aku hadapi adalah bagaimana terus jiwa ini bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan beberapa doa, dan di antara doa tersebut Nabi terkenal dengannya. Artinya apa? Nabi sering mengucapkan doa ini. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Tetapkan hatiku di atas kesuciannya, di atas kemurniannya, di atas keikhlasannya. Jangan sampai berbolak-balik. Setelah mendapatkan ikhlas menjadi ria, setelah bersih menjadi kotor. Rasulullah SAW senantiasa berlindung kepada Allah dalam masalah ini. Sahabat bertanya, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, kami ini para sahabatmu, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami akan murtad setelah kami beriman? Yang mana Muhajirin dan Ansar adalah sahabat yang sangat dekat kepada Rasulullah SAW, beribadah, berjihad, belajar kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengucapkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Anas bin Malik terkejut. Wahai Rasulullah, apakah hati kami bisa berbolak-balik? Padahal kami sudah bertahun-tahun bersamamu, beribadah, berjihad, menuntut ilmu. Apakah kami pun masih mungkin hati kami berbolak-balik setelah beriman menjadi kafir, setelah ikhlas menjadi tidak ikhlas? Maka Rasulullah SAW mengatakan benar. Hatta kalian pun, para sahabat yang sudah bersamaku, masih bisa tertimpa hati yang terbalik. Sebelumnya baik jadi buruk, ikhlas menjadi tidak ikhlas, beriman menjadi kafir. Itu para sahabat Nabi yang masih berjumpa dengan Rasulullah SAW. Apalagi kita yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah berjumpa dengan sahabat yang sudah terpisah 1400 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW. Nabi saja khawatir dengan sebaik-baik generasi hati mereka bisa berubah, apalagi kita yang sangat jauh kualitas iman, takwa, ilmu dibandingkan para sahabat yang kata Nabi SAW, khairun nas qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kata Nabi, benar, aku pun juga khawatir kalian bisa murtad setelah iman yang kalian miliki. Lianna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Karena setiap hati manusia berada di dua jemari Allah, Allah pun akan membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Begitupun Rasulullah SAW, orang yang hatinya paling bersih, hatinya paling suci, hatinya paling ikhlas, tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati beliau dibersihkan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya diberi nama Muhammad karena beliau memiliki seluruh sifat terpuji. Maka beliau disebut dengan Muhammad atau Ahmad. Jadi dasar Nabi Muhammad pun, seandainya dia bukan nabi, dan pasti dia akhlaknya baik. Beliau dasarnya seorang yang baik, lahir dari keluarga yang baik-baik, dan hati beliau sallallahu alaihi wasallam pun sudah dibersihkan sebanyak 2 kali oleh malaikat Jibril. Yang pertama ketika beliau berusia 4 tahun, hati beliau dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, dikeluarkan sebuah noda hitam oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, hadza hadzu syaitanu mink, noda hitam yang aku keluarkan ini adalah bagian setan yang terdapat dalam dirimu. Dikeluarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, ketika Nabi akan Isra dan Mi'raj, perjalanan yang sangat jauh antara Masjid Aqsa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hati Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dibersihkan oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseorang yang dasarnya baik, dari keluarga yang baik, hati beliau pun bersih dan dibersihkan 2 kali oleh malaikat Jibril alaihi salam.
tetap beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kesucian jiwa, agar jiwa itu bersih, suci, ikhlas, terhindar dari ketidakikhlasan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, wa ya Allah, anugerahkan kepada jiwaku ketakwaan, agar jiwa ini tunduk patuh kepada perintahmu dan meninggalkan laranganmu. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan wahai Allah, sucikanlah hatiku, sucikan hatiku dari berbagai macam penyakit, dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kemunafikan, dari kemaksiatan, dari riya, sum'ah, dari hasad, dari dengki. Bersihkan. Padahal Nabi itu sudah bersih dan dibersihkan, masih minta kebersihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, bersihkan jiwaku karena hanya Engkau yang bisa membersihkan jiwaku, tidak ada selain Engkau. Anta waliyuha wa maulaha, hanya Engkau yang bisa menguasai dan merajai jiwaku, merajai hatiku. Begitupun ketika perang Uhud, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Wahai Allah, habbib ilaina al-iman, jadikan kami mencintai iman, wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah iman, ikhlas, ketakwaan menghiasi hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan, dan wahai Allah, jadikanlah kami membenci kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kami orang-orang ar-rasyidin, yaitu al-muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait makna definisi ikhlas ini sudah panjang lebar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan berbagai macam sudut pandang pengertian definisi ikhlas dari para ulama salaf rahimahumullahu taala, yaitu mensucikan amalan murni karena Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkannya dari berbagai macam tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti buahnya adalah dia tetap konsisten beribadah pada Allah, terutama dalam masalah Al-Quran. Sebagai pembaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran atau pengajar Al-Quran, dia tetap istiqamah terhadap Al-Quran. Bagaimanapun kondisi yang dia hadapi, apakah manusia memujinya, menyanjungnya, memberikannya harta dan lain sebagainya, atau seandainya manusia pun menjauh darinya, membencinya, mencaci makinya, mengolok-oloknya, bahkan menzaliminya, istiwa'ul zahir wal batin. Orang yang ikhlas yang dia cari adalah ridha Allah. Manusia ada atau tidak, sembunyi atau tampak, dia tetap mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia akan datang dengan sendirinya meskipun tidak dia niatkan. Karena ini merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Siapa saja yang dalam beramal tujuan utamanya adalah dunia, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Urusannya semakin sulit, semakin banyak muncul masalah, problem dalam hidupnya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, dan Allah akan menjadikan kefakiran di antara dua matanya. Artinya enggak pernah puas. Seandainya dia dapat dunia pun enggak akan pernah puas. Dia akan terus tamak, meminta lebih, tidak pernah puas, tidak memiliki rasa qanaah atau rasa cukup. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dunia pun akan datang kepadanya namun sebatas yang Allah takdirkan saja. Tidak ada bonus tambahan dari Allah. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu,
Adapun orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, yang dia cari dalam niatnya adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, jama'allahu alaihi amra, Allah akan mengumpulkan urusannya, Allah akan mudahkan setiap urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbi, dan Allah akan menjadikan kecukupan, qanaah dalam hatinya. Wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang dengan sendirinya meskipun dia tidak memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ikhlas sudah panjang lebar dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala Al-Imam An-Nawawi, menukilkan perkataan ulama salaf dan sama-sama sudah kita pahami dan sudah kita ulang-ulangi. Namun yang sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga hati, memohon hati yang istiqamah, hati yang suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang paling berat bagi kita semua adalah menjaga hati. Makanya para ulama mengatakan, lihatlah hatimu ketika beribadah pada 3 hal. Yang pertama sebelum memulai ibadah, yang kedua di pertengahan ibadah, yang ketiga di akhir ibadah. Pada awal ibadah, sebelum memulai ibadah, dalam hal ini Al-Quranul Karim, menuntut ilmu Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, tanyalah diri kita, apakah Al-Quran ini karena Allah Subhanahu wa taala atau justru tujuan utamanya adalah dunia? Ketika dalam proses membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, terkadang muncul gangguan-gangguan dari syaitan, baik syaitan laki-laki maupun perempuan, syaitan jin maupun syaitan manusia, dorongan hawa nafsu. Maka dia harus berusaha mengontrol jiwanya agar tetap istiqamah dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir dari ibadahnya dia harus mengevaluasi apakah ibadahnya tadi dan juga ibadah-ibadah lainnya, bukan cuma Al-Quran, tapi juga salat, puasa, infak, sedekah, serta berbagai macam wajah-wajah kebaikan, apakah sudah dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala atau belum. Ketika seorang terus konsisten memperhatikan niatnya pada awal, pertengahan dan akhir ibadah, insyaallah taala pasti ikhlas itu akan dia gapai. Karena dalam masalah ikhlas tidak mungkin langsung dari awal dia bisa ikhlas. Dia harus jatuh bangun dalam membangun keikhlasannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu enggak datang dengan sendirinya, tapi harus dengan dituntut. Wal hilmu bittahallum, sifat lemah lembut pun tidak semua orang punya langsung. Dia pun juga harus melatih dirinya bersikap lemah lembut. Was-sabru bittasabbur, begitupun sifat sabar pun tidak semua orang punya secara tabiatnya. Kalau dia ingin sabar, dia pun harus melatihnya. Begitupun juga dengan ikhlas. Ikhlas itu memang harus terus dilatih, terus diasah, sehingga lama-kelamaan dia beribadah itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan apapun dunia dan seisinya dari amalnya. Dan insyaallah taala dia akan ikhlas dan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan juga dijelaskan di hadis ini, man talabal ilm liyumariya bihi sufaha, siapa yang menuntut ilmu untuk suka mendebat, ya, berdebat dengan orang-orang bodoh. Ya, di antara kita menuntut ilmu, membaca Al-Quran agar bisa berdebat, agar bisa menjatuhkan orang lain. Ini bukan tanda keikhlasan. Au yukathira bihil ulama, atau dia menuntut ilmu untuk membangga-banggakan ilmunya. Saya murid Syekh Fulan, saya sudah punya ijazah sekian dan sekian, saya sekolah di Timur Tengah, di Madinah, atau di Yaman, atau di Mesir dan lain sebagainya. Dia berbangga dengan ilmu yang dia miliki karena dia berguru dengan si Fulan, bersekolah di tempat Fulan, menghadiri majlis Fulan. Ini bukan bagian dari keikhlasan. Au yasrifa wujuhan nas ilaihi, atau dia menuntut ilmu termasuk dalam Al-Quran agar terkenal,
memiliki banyak pengikut, popularitas dan lain sebagainya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang menuntut ilmu seperti ini, apalagi Al-Quran, asyraful ilm, seutama-utama ilmu adalah Al-Quranul Karim. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Carilah tempat duduknya di neraka. Ilmu yang bukan karena Allah bukan mengantarkan kepada surga, tapi justru mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala alam bisawab. Inilah kajian kita pada siang ini. Kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dimohonkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila para asatidzah ustadzah punya pertanyaan, falyatafadhal mashkuran. Fadhal. Konsep. Jadi dengar tadi tentang membolak-balikkan hati. Apakah misalnya kita boleh menyampaikan hadis tersebut dengan peragaan? Misalnya contohnya kan hati itu berada di antara dua jemari Allah. Kita peragakan dengan jari kita, apakah boleh? Allah alam, memperagakan boleh, tapi bukan dalam rangka tasybih, ya, menyerupakan antara Allah dengan makhluk. Dan kita pun harus menetapkan bahwasanya apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis seputar sifat Allah, kita pun wajib mengimaninya secara lafaz dan maknanya, namun secara hakikat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bentuk menekankan pemahaman saja, bukan mengatakan bahwasanya jari kita ini yang dua seperti jari Allah, bukan. Pasti laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Jangankan antara Allah dengan hamba, antara makhluk dengan makhluk saja berbeda sifatnya. Seperti kita dengan hewan, seperti kucing misalkan. Manusia punya tangan, ya, kucing pun juga punya tangan. Tapi apakah sama tangan manusia dengan tangan kucing? Tidak. Ya, misalkan ya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki arsy, ya. Para raja pun mereka juga punya arsy singgasana. Apakah sama arsy Allah dengan arsy makhluk? Tidak. Ya. Antara sama makhluk saja terjadi perbedaan. Meskipun satu nama, sama-sama tangan, sama-sama mata misalkan, sama-sama telinga, antara makhluk saja berbeda. Apalagi antara makhluk dengan Khaliq, apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini sesuai perkataan para ulama salafus salih, amirruha kama ja'at bila kaif. Imanilah seluruh sifat Allah tanpa membayangkan bagaimananya. Namun dalam mendekatkan pemahaman tidak masalah, selagi dia kasih garis bawah bahwasanya ini bukanlah jadi kita ini sama dengan jari Allah, bukan. Ya, tangan Allah itu punya yad. Wa qalatil yahudu yadullah maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Apakah kita misalkan dengan tangan itu tangan kita sama dengan tangan Allah? Tidak mungkin. Ini hanya mendekatkan pemahaman. Pun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkiaskan bagaimana ahli surga melihat wajah Allah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian dalam surga akan melihat wajah Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat Allah. Apakah dalam hal ini Allah menyamakan wajah Allah dengan bulan purnama? Tidak.
Ya, Allah memisalkan bagaimana kondisi manusianya ketika melihat Allah. Kita melihat bulan tidak berdesak-desakan, tidak berhimpit-himpitan. Begitupun ketika ahli surga melihat Allah, mereka pun melihatnya dengan penuh ketenangan. Wajah mereka berseri-seri. Jadi dalam mendekatkan pemahaman boleh, ya, tapi bukan dalam rangka tashbih atau tamthil, menyerupakan atau memisalkan sifat makhluk dengan sifat Allah. Dan Rasul pun pernah memberikan pemisalan seperti tadi. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian semua akan melihat Allah di hari kiamat, itu di surga, sebagaimana melihat bulan purnama. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Rasulullah dalam hal ini tidak menyamakan bulan purnama dengan wajah Allah. Nah, mungkin ya, wajah Allah itu asyraful wujuh, wajah yang paling sempurna, wajah yang paling mulia. Tidak akan ada yang menyamai wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melihat wajah Allah merupakan nikmat yang paling besar di surga. Sampai-sampai Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Wahai Allah, aku mohon kepadamu kelezatan, kenikmatan memandang wajahmu dan rindu berjumpa denganmu di surga. Apakah Allah atau Rasulullah menyamakan wajah Allah yang sangat mulia, nikmat surga yang paling tinggi dengan bulan purnama? Tidak. Ya, tidak mungkin. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi Nabi memberikan permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Begitu juga menggambarkan hal seperti tadi dengan dua jari jemari, kita pasti yakin bahwasanya jari jemari kita apalah dibandingkan dua jemari Allah yang tak bisa kita membayangkan bagaimana hakikatnya, bagaimana sempurnanya, tak mungkin. Tapi hanya dalam rangka mendekatkan pemahaman. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah pun menetapkan atas dirinya wa huwas sami'. Allah itu Maha mendengar. Makhluk mendengar, Allah pun juga mendengar. Apakah sama pada Allah dan makhluk? Tidak. Al-Basir, Allah itu Maha melihat. Makhluk bisa melihat, Allah pun juga bisa melihat. Tapi apakah sama makhluk itu penglihatannya dengan Allah? Tidak. Allah pun juga memberikan sifat atas dirinya yang wajib kita imani. Tapi kita harus yakin laisa kamitslihi syai'. Yang tidak ada yang serupa dengan Allah. Kita hanya kasih permisalan. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah itu memiliki permisalan yang paling sempurna. Kita ini matsalul adna, permisalan yang paling rendah. Adapun Allah matsalul a'la, permisalan yang paling tinggi. Sifat Allah itu sifat yang paling sempurna, yang gak akan pernah kita bisa untuk membayangkannya. Jangankan sifat Allah, surga saja, kata Nabi SAW, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, gak pernah terdengar oleh telinga, gak pernah terbersit dalam hati. Bukankah Allah menyebutkan di surga itu ada anhar, sungai-sungai, samarat, buah-buahan, buyut, rumah-rumah, araiki, dipan-dipan. Kan namanya saja yang sama. Apakah sama sungai dunia dengan sungai surga? Tidak. Apakah sama buah surga dengan buah dunia? Tidak. Apakah sama istri-istri di surga dengan istri di dunia? Tidak. Apakah sama rumah-rumah istana di surga dibandingkan rumah-rumah istana di akhirat? Tak mungkin. Ya, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Nama saja yang sama. Sama-sama buah, sama-sama pohon, sama-sama sungai, sama-sama istana rumah. Namun hakikatnya ma la 'ainun ra'at, tak pernah dilihat oleh mata. Wa la khatara 'ala qalbi bashar, enggak pernah terlintas dalam hati. Wa la udhunun sami'at, enggak pernah juga terdengar oleh telinga. Itu baru makhluk, belum lagi dengan Allah. Tapi dalam hal mendekatkan pemahaman boleh, tapi bukan dalam rangka mentashbih atau mentamthil, yang menyerupakan atau menyamakan sifat kita dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Al-Masya. Boleh dilanjutkan? Boleh, boleh.
Apa? Terkait yang saya ceritakan tadi, itu kan Allah kenikmatan tertinggi itu melihat wajah Allah di surga. Iya, sebenarnya. Tapi anak juga pernah melihat di HSI itu kata Abdullah Roy, Allah juga akan datang pada hari kiamat. Jadi apakah orang-orang selain orang Islam bisa, selain penduduk surga bisa melihat Allah juga? Ya, terkait orang beriman ahli surga, semua ulama ijma' sepakat mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena itu memang bagian nikmat surga. Apapun derajat surganya, mau dia derajat bawah atau derajat pertengahan atau derajat yang tinggi surga Firdaus, semua ahli surga bisa melihat wajah Allah, ini sepakat ulama. Adapun orang-orang kafir, apakah mereka juga melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? Maka para ulama berbeda pendapat. Ya, sebagian ulama mengatakan orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah di hari kiamat. Dan juga sebagian ulama mengatakan bisa melihat Allah, namun Allah pun memandangnya dengan penuh kemurkaan. Ya, sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihi azza wa jalla yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Sebagian ulama menafsirkan memang Allah enggak mau memandangnya. Begitupun mereka juga tidak bisa melihat Allah. Sebagian ulama memandang Allah melihatnya. Orang kafir pun juga melihat Allah, tapi Allah melihatnya dengan penuh kebencian, dengan penuh kemurkaan, dengan penuh kemarahan. Ya, jadi dalilnya sama namun pemahamannya berbeda. Dan ini termasuk permasalahan khilafiyah dalam masalah akidah yang sudah sejak lama, sejak zamannya para sahabat. Allah alam, anak pribadi lebih condong pada pendapat yang kedua. Orang kafir bisa melihat Allah di hari kiamat dan Allah pun melihat mereka, tapi orang-orang kafir melihat Allah dengan penuh takut, khawatir, cemas. Begitupun Allah melihat mereka dengan penuh kemurkaan, dengan penuh kebencian, karena Allah sangat marah kepada mereka, orang-orang kafir. Dan kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ayat yang paling berat bagi ahli neraka adalah surat An-Naba ayat 30. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah azab neraka ini, tidak ada tambahan bagimu kecuali azab berikutnya yang lebih panas, yang lebih dahsyat, yang lebih pedih, yang lebih besar. Athqalul ayati ala ashabin nar fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan seberat-berat ayat bagi ahli neraka adalah yang tadi, An-Naba ayat 30. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah azab ini, hari-hari berikutnya, waktu-waktu berikutnya di neraka, azabmu enggak akan dikurangi, akan terus ditambah dengan azab yang lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Jadi ini pendapat yang lebih kuat Allah alam, tanpa menafikan, meniadakan pendapat yang lain, karena memang ada perbedaan pendapat ulama salaf dalam masalah apakah orang kafir melihat wajah Allah di hari kiamat atau tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak melihat Allah sama sekali, Allah pun juga tidak mau memandangnya. Namun pendapat yang lebih kuat, Allah Subhanahu wa taala pun melihat orang kafir, namun dengan penuh kebencian, kemurkaan, kemarahan. Orang-orang kafir pun mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, namun melihat dengan penuh ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan terjadi dialog antara Allah dengan ahli neraka. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Banyak sekali ayat dalam Quran yang menjelaskan ada dialog antara ahli neraka dengan malaikat penjaga neraka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berdialog juga dengan mereka banyak. Begitupun dalam hadis menunjukkan bahwasanya ada interaksi antara Allah dengan penduduk neraka. Ada interaksi antara penduduk neraka dengan Allah, dan Allah pun melihat mereka namun penuh dengan kemurkaan. Ya, Allah a'lam bishawab. Fadhal Ustaz. Menjaga hati ya. Namun ketika kita mau memasukkan sedekah kita itu ketika ada orang yang melihat. Jadi
ada kekhawatiran bagi kita hati kita itu akan rusak atau niat kita juga rusak. Namun kita karena menjaga hati tadi, kita menunda dari untuk sedekah, mencari waktu yang lain. Gimana saatnya? Ya, baik kata Allah Subhanahu wa taala, in tubus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila kamu menampakkan sedekahmu, boleh, wajar, karena enggak ada celaannya menampakkan sedekah selagi bisa menjaga hati. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Namun apabila kamu bisa menyembunyikannya dan langsung menyerahkannya kepada orang yang butuhkan, fa huwa khairul lakum, maka itu jauh lebih baik. Kedua-duanya baik. Berinfak dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, keduanya baik. Tapi mana yang lebih baik adalah yang wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Apabila kamu menyembunyikannya dan langsung menyerahkannya kepada orang-orang fakir miskin tanpa dilihat oleh manusia. Allah juga berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang beriman itu adalah yunfiquna amwalahum, menginfakkan harta mereka, bil-laili wan-nahar, baik di malam maupun di siang hari, sirran wa 'alaniyah, secara sir, sembunyi-sembunyi, maupun alaniyah, terang-terangan. Yang paling penting kan ikhlas. Mau dengan cara mengumumkannya atau terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, selagi bisa menjaga keikhlasan, maka itu jauh lebih, maka itu kedua-duanya baik. Tapi kalau dipilih mana yang lebih baik, menyembunyikan atau menampakkan, itu yang lebih baik dengan menyembunyikan, karena lebih dekat kepada keikhlasan. Dan Allah pun langsung menyebutnya, fahuwa khairul lakum. Memang itu jauh lebih baik dibandingkan menampakkannya. Apabila kita menunda, apalagi kita tahu nih, hati kita memang itulah penyakitnya. Kalau kita dilihat oleh banyak orang bisa berubah. Kan kita tahu dengan apa yang ada dalam jiwa kita, apa watak-watak buruk kita tahu. Kita pun tahu nih, inilah yang paling bisa membuat hatiku bisa berubah. Maka dia bukan meninggalkannya tapi menundanya. Jika ada lagi orang yang melihat, maka dia berusaha untuk menginfakkannya atau mengeluarkan sedekahnya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib, dalam kondisi persendirian. Ya, dan kita memang dianjurkan memperbanyak ibadah-ibadah yang sifatnya privat, ya, enggak banyak dilihat oleh orang. Karena ini jauh lebih mengokohkan dan jauh lebih menguatkan iman. Tanpa juga kita meninggalkan amal-amalan yang harus ditampakkan, seperti sholat, azan, memang harus nampak. Tak boleh dia beralasan, saya nggak mau sholat jamaah, takut ria. Nggak mungkin. Ya, karena itu amalan yang memang harus tampak. Sholat, berjihad, ya, berhaji, ya, membaca Al-Quran, itu kan nampak. Tinggal dia menjaga hatinya. Namun kalau ada ibadah yang peluangnya bisa dia menutupnya, menyembunyikannya, maka itu jauh lebih baik dibandingkan menampakkannya. Tidak meninggalkan secara keseluruhan, tapi dia hanya menunda supaya dia bisa lebih ikhlas. Dan ini juga pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada sebuah fitnah yang lebih dahsyat dibandingkan fitnah Dajjal, yaitu fitnah riya. Apa kata Nabi SAW? An yuzayyina ar-rajul salatahu amaman nas. Ketika seseorang itu salat, ada orang lewat, akhirnya dia menghiasi salatnya, nampakkan seolah-olah dia khusyuk, seolah-olah dia tumakninah. Awalnya dia salat sendiri, ikhlas, tapi ada orang lewat, mulai dia menampakkan, yaitu tumakninah, khusyuk, betul-betul lambat, pelan gerakannya, seolah-olah dia betul-betul tunduk pada Allah. Ya, ini bahaya. Artinya ada pengaruh khalayak atau orang dalam hati kita. Ya, bukan berarti kita meninggalkan keseluruhan amal, tapi bagaimana lebih supaya ikhlas. Amalan-amalan yang tampak rentan mungkin terkena riya. Maka kita harus punya amalan yang sembunyi-sembunyi agar hati itu bisa terjaga keikhlasannya. Ya, Allah SWT.
Tafadhal. Boleh. Di pertemuan bulan lalu Ustaz, itu ada yang mau ditanyakan tapi lupa Ustaz. Oh iya, betul. Saya sudah menyampaikan hadis qudsi Ustaz. Ha. Apa itu hadis qudsi Ustaz? Iya. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua. Yang pertama adalah al-hadithul qudsi, yang kedua adalah al-hadithun nabawi. Ya. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik lafaz dan maknanya, namun tidak dikategorikan atau dimasukkan ke dalam Al-Qur'an. Terkait wahyu Allah, Allah pun memberikan batasan, wahai Muhammad, wahyu yang ini kumpulkan dalam ayat Al-Qur'an. Dan wahyu yang ini maka dia di luar Al-Qur'an. Wahyu Allah yang sifatnya lafaz dan makna langsung dari Allah dan tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an, maka itu disebut dengan al-hadits al-qudsi. Hadis qudsi, hadis yang Rasulullah SAW langsung meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Fi ma yarwi 'anillahi tabaraka wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadisun nabawi atau hadis Nabi, maka maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, namun lafaznya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad berkata tidak pernah sesuai hawa nafsu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah. Maknanya Allah wahyukan dalam jiwa Nabi. Nabi pun menyampaikan dengan lafaznya, tapi tidak keluar sedikit pun dari makna yang telah Allah wahyukan ke dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bedanya hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi itu sebenarnya sama dengan Al-Qur'an. Makna dan lafaznya langsung dari Allah, namun Allah perintahkan tidak dimasukkan ke dalam ayat Al-Quran, di luar Al-Quran. Dan Nabi langsung menyampaikan kepada para sahabatnya, lafaz dan makna langsung dari Allah. Adapun hadis nabawi, maknanya dari Allah. Allah wahyukan dalam jiwa Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pun menyampaikan dengan lafaznya, namun lafaz Nabi tidak akan pernah menambah, mengurangi, keluar dari makna yang telah Allah wahyukan ke dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah a'lam. Cukupkan. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami dan dapat kita amalkan. Terlebih terkurang mohon maafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.